Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Hanzen Channel. Perkenalkan, nama saya Fitratul Hasanah. Saya seorang pendidik dan juga penulis. Podcast kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran daring dari materi Akidah Akhlak kelas 9 semester genap. Simak podcast kali ini dengan baik dan semoga dari podcast ini dapat memberi manfaat bagi kita semua yang mendengarkannya sampai akhir. Tidak ada yang sempurna, setiap kesalahan bermunculan dari diri saya pribadi sebagaimana manusia biasa. Mari berdiskusi bersama. Materi daring Akidah Akhlak kelas 9 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bab pertama, materi pembahasan kali ini yaitu tentang iman kepada qadha dan qadar. Dalam video kali ini, saya akan membagi pembahasan iman kepada qadha dan qadar dengan beberapa video yang akan saya upload di Hanzen Channel. Semua kejadian di dunia ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian merupakan suatu peristiwa yang pasti menimpa semua makhluk Allah. Namun, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui akan datangnya kematian tersebut. Kematian adalah salah satu takdir yang tidak dapat kita ubah. Percayakah kamu akan adanya kematian? Apakah kita dapat menghindar atau mengulur-ngulur waktu kematian kita? Allah Zat yang Maha Kuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Sebagai makhluknya yang beriman diwajibkan untuk mempercayai dan meyakini ketentuan-ketentuan yang telah Allah buat. Keyakinan seperti ini merupakan manifestasi iman terhadap qadha dan qadar, yakni rukun iman yang keenam. Tahukah kamu bagaimana beriman kepada qadha dan qadar? Serta apakah hikmah yang terkandung dalam rukun iman kepada qadha dan qadar? Iman kepada qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qadha dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih populer dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti kita mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya siang dan malam, adanya tanah yang subur dan yang tandus, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang adalah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum beriman kepada takdir adalah fardu ain. Seseorang yang mengaku Islam tetapi tidak beriman kepada takdir dapat dianggap murtad. Secara bahasa, qadha merupakan arti ketentuan, hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Adapun menurut istilah, qadha berarti ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai iradnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Maksudnya, qadha adalah ketetapan atau keputusan Allah terhadap makhluknya atas segala sesuatu yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Qadha terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, qadha mubram, yaitu ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun dengan usaha bagaimanapun. Contohnya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kemudian jodoh, umur manusia, dan datangnya hari kiamat. Kemudian qadha yang kedua yaitu qadha mu'allaq atau muqayyad, yaitu ketetapan Allah yang masih dapat diubah oleh manusia jika ia mau. Contohnya, ingin kaya dapat diupayakan dengan kerja keras dan hemat. Lulus ujian dapat diupayakan dengan giat belajar, dan sehat dapat diupayakan dengan ikhtiar dan menjaga kesehatan. Itu tadi pengertian dan juga jenis dari qadha. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang qadar. Qadar menurut bahasa berarti kepastian atau ketetapan, peraturan, dan ukuran. Adapun menurut istilah, qadar berarti perwujudan dari ketetapan Allah terhadap semua makhluknya dalam qadar dan bentuk sesuai dengan iradnya. Dalam percakapan sehari-hari, qadar sering disebut dengan takdir. Takdir terbagi menjadi dua,
yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Dari segi bahasa, takdir mu'allaq berarti ketentuan yang digantungkan atau dikaitkan. Menurut istilah, takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang masih ada kemungkinan untuk berubah dengan usaha dan doa sungguh-sungguh dari manusia. Misalnya, orang miskin bisa menjadi kaya jika ia bersungguh-sungguh bekerja mencari harta. Orang yang semula bodoh akhirnya pandai jika ia rajin belajar dengan tekun. Sedangkan takdir mubram berarti ketentuan yang telah diputuskan dan tidak dapat dihindari. Menurut istilah, takdir mubram adalah ketentuan Allah yang telah terjadi, yang tidak dapat diubah lagi dan harus diterima dengan ikhlas. Misalnya, kelahiran atau kematian seseorang, jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, dan terjadinya hari kiamat. Konsep iman kepada qada dan qadar dalam sejarah Islam dipahami oleh berbagai golongan seperti beberapa pendapat berikut ini. Yang pertama, pendapat Al-Asy'ari. Al-Asy'ari mempunyai pemahaman bahwa qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi semua makhluknya yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluknya yang sudah terjadi. Kemudian pendapat yang kedua yaitu berasal dari Al-Martudi. Al-Martudi mempunyai pemahaman bahwa qada adalah ketentuan, pelaksanaan, dan qadar adalah ketetapan. Jadi, qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluknya yang sudah terjadi, sedangkan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya yang belum terjadi. Adapun yang lain berpendapat bahwa qadar adalah ukuran Allah dalam menciptakan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Dan qada adalah keputusan atau ketetapan untuk mewujudkan qadar tersebut. Dari penjelasan tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa yang pertama, qada merupakan ketetapan dari Allah yang merupakan garis-garis perencanaan yang akan dilakukan terhadap manusia. Sedangkan qadar merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah digariskan oleh Allah kepada manusia yang sering disebut dengan takdir. Jadi, hubungan antara qada dan qadar merupakan hubungan rencana dan pelaksanaan rencana. Qadar disebut juga sunnatullah atau hukum alam. Dan sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena mempercayai adanya qada dan qadar merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu yang menyenangkan ataupun penderitaan, semua atas kehendak Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya menyadari masih banyak kekurangan atau mungkin kesalahpahaman ketika menyampaikan. Saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah mendengarkannya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Hanzen Channel, dan supaya kamu gak ketinggalan, kamu perlu klik ring bell yang ada di atas supaya kamu dapat notifikasi langsung ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.